Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Gubernur Jawa Barat siapa? Itu Kang Deddy Mulyadi. Iya, benar. betul. Benar itu Kang Deddy Mulyadi. Iya, Deddy Mulyadi. Nah, Kang Deddy, menurut Pak Deden, Ya, KDM itu bagaimana? KDM itu merakyat, dia hidupnya sederhana. Terus yang lebih hebatnya lagi, Hah? dia nggak gengsian gitu. Nggak gengsi, turun langsung. turun ke bawah, Terus dia ngasih duit gitu. Ngasih Sementara duit. duitnya itu bukan duit dari pemerintah, bukan duit dikasih. ya. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Cio silaturahmi. Kali ini Abah Cio pengen silaturahmi sama seseorang yang luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi untuk baraya-baraya semua ya, apapun pekerjaannya, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita harus syukurin. Karena dengan bersyukur itu berkah untuk kita semua, juga rezeki akan lancar. Ini ada nih, saya mau silaturahmi. Nah, kita tengok nih orangnya ini. Ini adalah siapa namanya? Pak Deden. Pak Deden. Nama panjangnya? Deden Rukmana. Deden Rukmana. Ini dikenal dengan siapa Pak Deden? Dikenal dengan Pak Deden Deblong. Deden Deblong. Apa itu Deden Deblong teh? Ya, maksudnya kita sebagai kegiatan bersih-bersih, apapun kita bersihin. Nah, Yang membersihkan kotoran, terutama yang dibersihkan juga termasuk hati yang kotor juga. oh gitu. Tuh, Pak Deden ini kerjanya bersih-bersih ya Pak Deden. Iya, bersih-bersih saya. Bersih 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 yang apa ada. aja? Kemudian juga ngebersihin hati. Ya, Ya. kadang kebanyakan sebenarnya Hah? kotoran di lantai bisa gampang dibersihin, disapu, ngepel udah bersih. Dibandingkan? Dibandingkan hati yang kotor. Hati yang Nah, kotor hati yang susah. susahnya bagaimana? Pakai sapu uduk nggak bisa, sapu lidi nggak bisa, sapu ijuk nggak bisa. Harusnya sapu apa tuh ya? Sapu penyiram hati juga. Sapu jagat. Sapu kayaknya. jagat. Sapu jagat. Pak Deden. Pak Deden ini dulu ya, zaman dulu sebelum bersih-bersih itu sebagai apa dulu? Oh, saya itu dulu sebelum bersih-bersih, saya itu pernah jadi kerja bangunan. Kerja bangunan dulu kuli bangunan. kuli. Tapi dengan adanya kuli itu, makanya yang paling sehat daripada yang sehat itu kuli itu, kerja bangunan itu sama dengan olahraga. Makanya saya lihat ya, orang yang kerja bangunan itu badannya rada kenceng-kenceng, keker-keker daripada yang kerja direktur yang cuma duduk-duduk aja gitu. Enggak, kita nggak memandang kulinya Pak Dede. Setiap pekerjaan itu mau kuli, mau bersih-bersih, mau penyapu jalan, mau apa saja, semua kerjaan itu bagus. Betul. Yang penting kan halal. Halal. Betul kan? Halal kan? Halal. Ya, gini loh. Gimana? Kalau kerja yang halal kan di hadis Nabi juga disebutin. Kerjaan yang paling utama, penghasilan paling utama adalah penghasilan yang hasil kerja keras keringatmu sendiri. Gitu. Daripada kerjaan yang paling utama, umpamanya yang jadi pejabat atau apa, hasil kerjanya dari korupsi. Gitu. Nggak boleh. Itu dilarang. Itu juga kan sesuai dengan hasil tenaganya. Namanya menyakitin orang lain ya. Maksudnya negara itu kalau dikorupsi berarti ada uang rakyat ya. Iya, uang rakyat yang memang dikorupsi dan itu sakit buat rakyat. Ya iya. Nggak kepake buat apa-apa gitu. Jadi kalau hasil dari korupsi itu uang rakyat yang dimakan. Ya kita lihat, wah keren, mobilnya bagus, terus makannya enak, istrinya banyak gitu. Sementara kita kan belum punya istri juga gitu. Pak Deden belum punya istri. Sudah, cuma di pos tuh dalam arti ini gagal ya. Gagal Pak Deden. Ya gimana? Pak Deden kan dulu pernah jadi kuli, pernah ngalamin mungkin secara pribadi itu sengsara, atau mungkin sekarang juga menurut Pak Deden itu
hidupnya sedih, senangnya itu gimana? Sedihnya gimana tuh Pak Deden dulu? Kalau Zaman sedih. sebenarnya kalau sedihnya waktu kita kerja kan, Heeh. panasan ini itu. Heeh. Senengnya pas gajian gitu. Iya, tapi kalau gajian tuh dulu kalau kuliah seminggu sekali ya? Ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Saya sampai pernah ke Malaysia juga. Ke Malaysia, pernah sempat ke Malaysia. Iya, Berapa ke lama Pak Malaysia. Deden? Ya lama juga sih di tahun Heeh. 2008, 2009 sampai 2015. Iya. Lama juga. Oh ke Malaysia tuh. Ternyata Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di sana. Dulu hasilnya buat apa tuh? Ya kita buat ya beli ini nyicil rumah. Kecil rumah. Terus besarin anak. Besarin anak. Terus ya untuk makan anak bini. Ah, gitu. ah. Ya lama-lama juga kembalilah 2015 ke Ah, Jakarta kan. ke Jakarta Gitu. 2015. Nganggur lagi. Nganggur. Ya. Pak Deden, Ya, ya kalau misalkan dulu zaman nganggur, sedih nggak kalau kita merasakan nggak bisa makan, susah cari makan atau apa gitu? oh, tentunya karena kita itu kan butuh makan ya. Kalau makan itu otomatis beli gitu loh. Beli, Dan betul. beli itu pakai duit. Pakai uang. Heeh, pakai Kalau PC, beli itu, ya, PC najelo. PC jelo apa sih, bahasa apa itu? Kalau lagi harus pakai PC. PC itu Apa sih? bahasa PC itu apa tuh? duit Oh, Madura. hepeng. Iya. Hepeng. Nah, kalau kita beli makanan tapi dang hadong hepeng, Nah, dong hepeng. ya jadinya hepeng-hepeng. Akhirnya Nggak punya- cuma gigit jari, kan Iya. gitu kan kalau nggak ada duit mah jadi Iya. nggak makan. Nggak Tapi makan. tidak mencari yang tidak halal dong, model mencuri atau iya. apa gitu. Oh tidak. Nggak boleh gitu, Maya. Nggak boleh. Kita Yang- kan punya syariat Islam. Kita agama Islam. nggak boleh. Kita nggak boleh cari yang haram. Iya, Apalagi anak bini itu kita umpanin dengan hasil kerja keringat. Yang Nah halal, itulah ya. yang halal. Kalau gajian kan halal. Halal. Dia menjual tenaga Betul. gitu, menjual kita punya keringat. Nah, itu hasilnya halal ketika untuk makan, ya kan. Bukan hasil korupsi ya. Betul. Nah, untuk makan hasil perut enak gitu. Tapi makan enak, seger. Kita kerja juga kan anak pinter. kerja sekarang kan sebulan sekali nih Iya. gajiannya gitu Iya. kan. Itu diempanin buat siapa nih sekarang? Ya, Empanin buat siapa? Karena Iya. kan bini udah nggak ada nih kayaknya. ya ini walaupun udah gak ada. Kadang Empanin anak itu siapa? anak kan ini kita ngirim anak Ah. ada ongkos nggak ini kerja atau kita ini ya setidaknya kita sebagai perhatian orang tua Wah, terutama hebat bapak, perhatian ya kan. orang tua Ya, ya. memperhatikannya ya kita kirimin duit lah. Kirimin Tuh. kirimin Itu duit sama kirimin jangan lupa. doa. Ya, kirimin duit dan ketika duit ini kita sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Kita kirimin doa juga Doa dan jangan juga. lupa kita Jangan juga lupa. minta doa sama Minta anak. doa, Nah, gitu. sebagai anak Enggak. yang soleh. Mau nanya anaknya berapa nih? Anaknya 3. 3. Udah gede. Udah gede, Udah gede katanya, udah anak gede. baru kemarin nikah 1. Pak Deden, Ya. selama di Samha nih bersih-bersih, Iya. ngebantu-bantu gitu, itu perasaan gimana? Oh, perasaan senang sekali. Senang sekali. Senang sekali karena dengan yang lantai kotor Ya. kita sapuin dan ketika dalam keadaan bersih orang masuk ke dalam itu dalam keadaan gembira, Ya. happy, kita pun ikut gembira dan happy gitu. Ya. Gemuk sekarang ya. Iya, Gemuk. sekarang gemuk. Karena Terus? apa? Karena olahraga. di sini. Olahraga. Karena di gedung ini kan sudah tahu ya tempatnya luas begini. Luas, ya. Di sini ada olahraga, Olahraga, treadmill ya. juga ada. Treadmill ada. Terus beban juga ada, Ada. terus karet juga ada, Ah. terus push up juga ada. Iya. Ya kita ikutin begitu aja. Karena sebagai orang tua juga kita harus menjaga kesehatan dengan olahraga Harus, gitu. biar tetap segar terus ya. Iya, seperti Kang Deddy. Biar kelihatan awet muda. Pak Deden usianya berapa sekarang? Saya sekarang 52. 52. Berarti tapi kelihatan dari mukanya seperti 40-an nih. Oh, Seperti 25 katanya. ya. Ya, saya harap 52 Hah? Pak D tukang pijat bilang seperti 25. Ah, Itu harapannya saya gitu. Harapannya, Karena ya. begini ya, Ah. walaupun wajah 52 tapi bawah 25 gitu, Oh. berjiwa muda gitu. Walaupun kelihatan nampak begini kan, Ya. tapi masih semangat. Tapi Jiwanya muda gitu. ngomong-ngomong soal bawah, ini masih hidup nggak bawahnya? Ya jelas. Oh, jelas. Masih hidup.
Itu kita olahraga setiap hari, makanya jaga kesehatan. Enggak punya bini nih. Iya. Penyalurannya kemana nih penyalurannya? Jepit pintu. Loh, Jepit pintu. saya nggak mau jepit pintu, nanti bengkak malah tambah gede. Enggak bener jajan ya. Bukan. Di sini di sini banyak tiang. Banyak tiang ya. Iya, tiang ada beberapa tiang. Disenggol-senggolin gitu sama tiang. Dibolongin. Tapi Pak Deden, Ya. memang yang seperti itu kan kita kehidupan seorang laki-laki kan begitu ya. Iya. Kalau kita masih segar, masih sehat, pasti memerlukan seperti itu. Iya. Nah ini karena ini ditahan-tahan aja ya Pak Deden ya. Iya. Nah, jangan sampai ditahan-tahan tuh jadi sakit. Ya. Jangan Jadi gini, jepit pintu jangan. Jangan. itu bengkak, Bekah. dia nggak normal gitu. Ini kasih sate biar. Oh, Sate. ini sate. Sate ada. Bener nih. Pak Deden, Ya. pendapatan sebulan di sini menurut Pak Deden cukup nggak? Ya, kita walaupun manusia itu nggak akan pernah cukup. Oh iya betul, manusia itu nggak pernah Karena cukup. ketika dia punya Ya. satu gunung, Satu gunung. setelah gunung itu dapat, maka dia pingin punya dua gunung. Dan ketika dia punya dua gunung, sudah dapat dua gunung, maka dia pingin tiga gunung. Dan gitu seterusnya. Gitu Itu sesuai dengan hadis seterusnya. Nabi. Betul, Nah, betul. bagaimana dia merasa cukup? Caranya gimana? Caranya kita nyari gunung lagi. Gimana? Enggak, maksudnya mencari gunung kembar gitu. Oh, gunung kemana? Ya, maksudnya gini. Iya. Kalau gunung kembar jelas kita akan mencari. Tapi itu mah maksudnya dapat, gunung dunia gitu. Ah. Nah, cara untuk membatasi supaya orang itu merasa cukup, Ah. kematianlah yang harus dia hadapi. Nah, ketika dia menghadapi kematian, barulah dia merasa cukup, ya cukup. Gitu ya. Ngapain saya cari duit lagi? Yaitu cari jariah, pahala. Untuk apa? Untuk bekal di dalam kubur. Nah, dan ada pepatah bilang Dengarkan kematian Bapak Ustaz Deden ya, ya. orang kaya raya yang numpuk-numpuk harta, yang duitnya banyak, Iya. dia akan, kalau dia tidak jariah menanamkan ini untuk memberi banyak orang, terus membangun jariah, anak soleha ini yang bermanfaat dan terus pahala yang tempatnya itu, maka dia mati belum sempat begitu. Nah, kekayaannya, maka orang itu adalah mati dalam kehinaan. Orang kaya yang tidak jariah, maka orang kaya itu adalah ketika dia mati meninggalkan harta yang banyak, dia mati dalam kehinaan. Pak Deden, ini kembali lagi ke Pak Deden nih. Ya. Pak Deden kan sudah berapa lama bisa sama istri? Ada 10 tahun? Ya inilah kira-kira 8 tahun. Ada rencana untuk mempersunting yang lain lagi atau gimana? Oh ya jelas. Ada rencana Ada. Karena apa? Saya kan normal. Bener normal. Tiap hari berarti kan harus pegang-pegang kalau normal mah ya. Kalau ya nggak perlu dipegang, dia akan memegang sendiri. Sendiri. Pak Deden. Pengennya wanita yang seperti apa yang Pak Deden jadi pendamping? Ya terutama ya wanita itu masih muda lah, barangkali masih subur gitu. Masih subur. Ya, Subur apanya Pak Deden? Kalau nggak disiram kan nggak subur. Ya subur perutnya. Oh perutnya. Karena gini ya, Gimana? subur perutnya. Kalau nenek-nenek ya udah menopause ya bagaimana mau subur. Yang jelas kan berarti Pak Deden juga masih berharap ya. Berharap mendapatkan lagi pendamping gitu kan. Nah untuk pendampingnya itu ya mudah-mudahan dicepatkan jodohnya lagi ya Pak Deden ya. Itu harapan. Jadi kalau semuanya dicepatkan jodohnya lagi, itu seharusnya gitu. Jangan menunggu itu lama-lama. Tahu lama-lama. Dengan menunggu, jadi usianya habis di menunggu itu. Hasil menunggu. Perasaannya jadi hasilnya bagaimana? Iya lagi menunggu. Perasaan saya lihat nggak nyari-nyari, berarti kan menunggu juga. Ya, jadi menunggu itu ada dua. Menunggu supaya calon itu datang, atau menunggu dengan cara bertindak mencari gitu. Memang di sini saya kalem, diam. Tapi kalau di luar rusak-rusuk gitu ya. Kalau di luar ganas ya. Enggak juga. Ya maaf aja bukan. Ya enggak apa-apa Pak Den. Pak Deden itu aslinya mana sih, orang tua siapa, dari mana gitu kan? Lahir dari rahim apa lahir dari apa gitu.
Kebetulan saya waktu Aslinya itu apa? di rahim itu kebetulan ada di rahim ibu. Ibunya aslinya orang mana ibunya? Ibunya orang Jawa, bapak orang Sunda, Cianjur. Oh, jadi Jawanya mana? Jawa Bojonegoro. Bojonegoro. Nah, saya itu kebetulan kamu janda ya. Maksudnya keturunan janda. Betul sekali. Jawa Sunda. Iya. Terus kamu juga ya sekarang? Iya, karena belum punya bini yang Pendamping ya. Oke. janda. Gitu. Lahir di mana Jakarta? Saya lahir Jakarta Di Jakarta. Di daerah mana lahir itu dulu? di Beos. Dulu di Beos. Dulu waktu lahir itu nangis nggak dulu? Kata orang tua. Waktu lahir jelas nangis. Nangis. Kalau nggak nangis mungkin saya nggak jadi sekarang. Oh gitu. Artinya mati kan? Oh, iya enggak. Dengan Nangis hidup, gitu teriak-teriak gitu. Mana duit enggak? Enggak. Yang ada Lain tahu. Iya dia. yang ada bapak mana Bapak mana? dan hebatnya lagi Iya, waktu saya hebat lahir tuh gimana? ya, itu dalam penggusuran Beos sana. Oh, waktu Beos digusur. Ya, Itu digusur sama siapa digusurnya? sama pemerintah. Oh, pemerintah ya. Mungkin penduduk itu kan penduduk yang di pinggir-pinggir rel kereta api Iya, itu iya, kan, di iya, Beos iya, itu. iya. Terus akhirnya ya jadinya beginilah. Tapi Oh ya sukses. gitu, nggak apa-apa. Saya bersyukur. Bersyukur ya jalani hidup yang sekarang badannya. Iya. Sebenarnya Kenapa sih? orang itu bukan dilihat dari orang itu kaya. Oh iya, iya, betul. Orang itu ya di sisi Allah adalah orang yang paling takwanya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwanya. Mungkin saya pakai peci ini bukannya saya paling takwa. Ya, cuma usaha inilah sama dengan kalian. Berusaha untuk berbuat baik, kebaikan dan takwa itu ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Dan sesungguhnya manusia paling istimewa, yang paling pol di sisi Allah adalah manusia yang paling takwanya. Jadi kalau misalkan ada manusia, ada manusia. Ya, tadi ada manusia, ada apa? Jin. Bukan. Enggak ya. Kita humor. Gini. Ada manusia, ada manusia juga. Ada bisa juga. Pak Deden, ini mah ke sekarang ini. Saya mau nanya, Gubernur Jakarta siapa? Karena orang Jakarta nih. Iya, Gubernur Jakarta siapa Pak Deden? Ya, Hanum Hanum. Ayo. Pramono Anung. Pramono sorry. Anung. Wakilnya Sini. Sini masuk. Sini. Kita jaga nanti. Habis ini kita kerja lagi Jaga. ya. Oke, wakilnya siapa wakilnya? Wakilnya Rano Karno. Rano Karno. Dan Rano Karno. Gini loh. Agak ya, gimana? jadi biarpun Pramono Anung. Waktu itu saya juga nyoblos Pramono Anung. Waktu itu saya pakai kaos Pramono Anung yang ada di Radio Sabtu. Ya, kalau ketemu ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus saya juga cinta dengan yang namanya Saya mau Rano Karno juga bagus, Pramono Anung bagus. Kerjanya juga bagus kan? Iya. Bagus, walaupun tidak terlalu terlihat gitu kan, tapi bagus. Nah, saya mau nanya lagi, Gubernur Jawa Barat siapa? itu Kang Deddy Mulyadi. Ya, benar. Betul. Benar itu Kang Deddy Mulyadi. Iya, Deddy Mulyadi. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu tahu nggak? Suka lihat nggak? Saya suka lihat Kang Deddy. Menurut Pak Deden, Ya, KDM itu bagaimana? KDM itu merakyat, dia hidupnya sederhana. Terus yang lebih hebatnya lagi, dia nggak gengsian gitu. Nggak turun langsung turun ke bawah, ya. Terus dia ngasih duit gitu. Ngasih Sementara duit. duitnya itu bukan duit dari pemerintah, Bukan duit, dikasih, ya. tapi duit seperti hasil dari konten yang Kang Kontennya, Deddy iya. Cosmo seperti saya ini. Makanya nanti Kang Deddy Cosmo dapat duit. Jangan lupa bagi saya juga. Insya Allah. Nah, kalau misalkan ini kan banyak orang dibagi-bagi duit sama Pak Deden Mulyadi gitu kan. Kalau Pak Deden sendiri pengen nggak dibagi? Wah, kalau saya umpamanya dibagi, ya saya terima. Tapi saya nggak mengharapkan dibagi. Karena ya. apa? Banyak yang lebih. Banyak yang lebih di bawah saya. Itu yang pertama ya. Gitu, yang ya. kedua, nggak mungkin dia bagi saya karena saya kan ngumpet di Jakarta. Terus yang ketiga, itu untuk kepentingan orang yang sedang susah, yang sedang gitu. Betul. Harapan Pak Deden mengenai KDM itu harus bagaimana? Harapannya apa? Harapannya cegah korupsi. Yang Tidak pertama, korupsi. jangan korupsi. Berantas juga. Berantas. korupsinya. Terus jangan lupa ya, dia harus masuk ke level bawah, sering belusukan. Oh, Jadi tetap sederhana. terus, ya, itu. tetap seperti itu. Perhatikan. Jadi perhatikan orang-orang yang
standarnya di Rakyat bawah kecil lah. rakyat kecil. Karena seperti Kecil. kita kalau memperhatikan hanya yang KSB-nya aja, itu nggak menyentuh ke bawah, jadi nggak keangkat. Seperti naik beko dari bawah tanah, maka akan keangkat semua. Oke, jadi salut buat KDM. Iya, KDM salut. Harapannya tetap seperti itu, Iya. ya tetap seperti itu. Ayomi rakyat kecil, Iya. kemudian juga kasih bantuan buat rakyat kecil. Iya, dan satu lagi lagi yang apa tuh? yang perlu diperhatikan, Ah. tetap dia bersikap sederhana, bersifat sederhana dan jujur. Jujur. Dia kan jangan mencari barang-barang yang haram. Maksudnya ya, jangan pernah korupsi. Jangan Jadi pernah manfaatkan korupsi. APBD itu sesuai dengan tupoksinya dan yang terpenting itu ya untuk rakyat bawah dulu. Jadi bangunlah Jawa Barat dari pinggiran, dari yang paling bawah, bukan yang tengah-tengah. Iya. Kalau yang tengah-tengah, yang bawah nggak dapat. Nah, gitu. Cuma sebagai alat doang. Jadi jangan tengah dulu, sekarang pinggirannya dulu, Iya, gitu kan, pinggiran. dibangun biar pinggirannya pondasinya tuh kuat. Gitu. Iya, betul. Kemudian yang tengah untuk nyampe ke atasnya. Iya, betul. Ya, itu. Dan kalau memang mau begitu, insya Allah banyak ada pilihan presiden, insya Allah banyak yang milih dia jadi presiden Insya Republik Allah. Indonesia. Itu Jangan mah Prabowo. itu kan soal nanti aja, soal nanti. Oke, gitu aja ya. Terima kasih Pak Deden. Mudah-mudahan Pak Deden sehat selalu. Alhamdulillah. Untuk Baraya Abacio, atur nuhun ini Pak Deden warga Jakarta yang sekarang ada di Radio Samad Jakarta sebagai apa namanya bagian planning lah, bagian umum lah, bantu-bantu ya. Nyalain itu pemancar. Yang pemancar sama nyalain kehidupan orang. Ya, nyalain kehidupan orang dan nyalain yang gelap-gelap. Gelap. Oke, terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abacio dan Pak Deden, terima kasih. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.